Orang Jawa melakukan ritual agama dan ibadahnya menurut Jawa. Keharingan menurut Keharingan. India menurut India. Bali menurut Bali. Sunda menurut Sunda. Dan ini adalah semua kekayaan Hindu kan. Kita harus berkolaborasi. Yang penting kita punya satu tokoh tertinggi yang bisa merangkul ini semua, memberikan pengayoman-pengayoman. Tokoh yang disegani. Berarti harus netral. Tokoh yang tidak lahir sebagai tokoh karena dia kaya. Banyak orang-orang pintar yang tidak kaya tidak bisa jadi tokoh. Kemudian harus tokoh ada yang kerja tanpa pamrih. Saya sedikit sharing bahwa 70 tahun orang masyarakat India yang dari Medan di Jakarta nggak punya rumah ibadah. Kita numpang ini dengan kawan-kawan Pasar Baru, Pluit, kadang kita ke Pura. Ya kita numpang 70 tahun. Om Swastiastu, salam rahayu Bapak Ibu, pemirsa Hindu Channel. Pada hari ini Hindu Channel mengundang tokoh Hindu yang akan membahas tentang bagaimana Hindu yang seharusnya di Indonesia. Bersama dengan Dr. A.S. Kobalen, langsung kami sapa. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Sehat Pak? Sehat. Nah, menurut Bapak Hindu di Indonesia ini gimana sih Pak? Oh, terima kasih pemirsa Hindu Channel dimanapun kawan-kawan berada, dan terima kasih untuk undangan kedua kalinya ini. Hindu di Indonesia harus digarisbawahi bahwa sebuah agama yang notabene datang dari India tapi memiliki popularitas yang luar biasa. Hindu Indonesia ini memberi gambaran apa yang tidak ada di India. Hindu Indonesia ini memberikan contoh apa yang tidak ada di India. Begitu. Jadi Hindu kita ini harus menjadi kebanggaan. Kenapa? Kalau kita lihat di India, sejauh mata memandang, kita melihat semua pengikutnya orang India. Kenapa saya bilang harus menjadi kebanggaan kita dan tidak ada di India? Itu di Indonesia ini potensi Hindu itu begitu besar, apalagi agama pertama di Indonesia dulu Hindu. Kita gerbang terakhir yang menyelamatkan Hindu, menjadi corong Hindu Nusantara adalah Bali. Dan pada saat itu, sekarang kita punya Hindu Jawa, kita punya Hindu Kaharingan, kita punya Hindu Wiwitan. Ya, kita punya Hindu dari masyarakat India, kita punya Hindu dari warga Karo, kita mungkin punya Hindu di Sulawesi. Nah, ini kan menjadi satu aset yang tidak dimiliki oleh Hindu dimanapun di dunia ini. Berarti bisa disebut bahwa itu sebuah kelebihan Hindu yang ada di Indonesia? Sangat. Contoh kedua, kenapa harus bangga menjadi Hindu di Indonesia? Saya orang India, saya keturunan India. Saya sudah lumayan lama di. Saya dari zaman kakek saya ada di sini. Ya, saya keturunan yang ketiga, anak saya keempat. Berarti kurang lebih kita udah 200 tahun di sini. Saya kalau ke India saya orang asing, gitu. Walaupun leluhur saya orang India. Kakaknya ibu saya mesti di sana. Saya tidak menemukan keunikan kebanggaan yang bisa saya pamerkan ketika saya ada di sana. Tapi di Indonesia, sebagai Hindu Indonesia yang punya begitu tata cara yang rapi, simple, yang baku itu di Indonesia, Trisandia. Tapi bukannya di India pun ada Trisandia atau seperti apa Pak? Trisandia ada di India, tapi dia tidak berupa Trisandia. Ini kan Trisandia ini gabungan sloka-sloka dari berbagai sastra, berbagai kitab. Ada dari Weda, ada dari Rigveda, gitu. Nah, di India itu kan dia mengikuti mazhab yang ada. Karena itu saya kepingin mengatakan bahwa Hindu di Nusantara ini, Hindu di Indonesia ini, kita boleh beragama Hindu, tapi Anda jangan merasa bangga menjadi orang India, seperti apa yang dibilang Pak Karno. Karena ketika kita ke India, ya kita menjadi orang asing kan. Dan orang India di Indonesia melakukan ritual agamanya semua sama, mengikuti India. Dan itu tidak pernah diganggu-gugat oleh
Hindu-Hindu kita lainnya kan mereka memberi kemerdekaan penuh. Nah karena itu saya bilang, orang Jawa melakukan ritual agama dan ibadahnya menurut Jawa, Kaharingan menurut Kaharingan, India menurut India, Bali menurut Bali, Sunda menurut Sunda. Dan ini adalah semua kekayaan Hindu kan. Nah ini yang harus kita pertahankan. Kita tidak mengerucut kepada satu tujuan atau kepada satu Hindu. Karena kita bicara Hindu Nusantara. Dan itu gerbangnya, corongnya di luar negeri, bukan Bandung, Bali. bukan Kalimantan, bukan Medan yang tempat kelahiran saya, tapi Bali. Jadi Bali itu adalah gudangnya, corongnya Hindu Nusantara. Harus dijaga. Siap, luar biasa. Harus dijaga. Dengan penjelasan Bapak barusan, itu berkaitan dengan kekayaan Hindu di Indonesia itu luar biasa. Terutama yang berkaitan dengan kebudayaan-kebudayaan yang dilakukan keseharian di daerah masing-masing. Dari Sunda, dari Kalimantan, dari Bali, dan dari Sulawesi, banyak sekali itu Pak. Namun ada pertanyaan lagi. Kalau menurut Bapak nih, bagaimana perkembangan umat Hindu dari Aceh sampai Papua? Itu kan lumayan banyak sekali itu Pak. Menurut Bapak bagaimana? Kebetulan saya kan pernah jalan ya ke seluruh tempat kantong-kantong Hindu di ini. Saya berani katakan 90-95% umat Hindu di rumahnya nggak ada Weda. Kita masih mempopulerkan Bhagavad Gita yang menurut kita yang kitab suci resmi agama Hindu adalah Weda. Pertanyaannya kan gampang, Mas atau Bli ya. Kenapa agama lain di rumahnya bisa punya kitab suci mereka lebih dari satu atau sejumlah orang di dalam rumahnya tapi kita nggak punya? Ya mungkin karena harganya mahal juga Pak. Dan ini kan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah menyiapkan untuk itu. Kemana pejuang-pejuang kita yang ada di lembaga-lembaga yang harusnya memperjuangkan ini? Harusnya memperjuangkan ini. Ini kan keunikannya. Gitu. Kita nggak tahu hampir ada setiap hari orang berpindah dari Hindu ke agama lain. Gitu. Karena pembinaan itu. Pembinaan-pembinaan yang kurang. Dan Hindu seharusnya Hindu tidak dijabarkan menurut pribadi, menurut aku. Tapi kan harus ada buku-buku dan sebagainya. Sementara kalau kita lihat Parisada udah berjuang, Bimas sudah berjuang, tapi kenapa ada lack of communication? Masih ada. Berapa banyak orang-orang yang tidak mendapatkan buku yang sudah diberikan oleh Dirjen Bimas Hindu, ada sampai di Bimas Hindunya, tapi tidak menyebar rata. Tidak menyebar rata. Kecuali kita pergi ke kantor Bimas baru dapat. Berarti jawabannya ada di kantor Bimas? Ada di kantor Bimas, bisa disebarkan. Kan gampang informasikan kepada tokoh-tokoh umat agar datang ambil. Atau Parisada menjadi corong, diambil, kirim surat ke semua pura, ke semua yayasan Hindu, mengundang mereka datang, berikan. Kalau nggak ada biaya pengiriman. Tapi kalau berbicara seperti itu, kalau misalnya kita konteksnya kepada pembimas dan lain sebagainya itu Pak, yang menjadi sebuah kendala di masyarakat Toraja, terus ada Jawa, Tengger yang di pelosok-pelosok itu Pak. Itu kan kita harus melakukan laporan atau catatan dan lain sebagainya. Sedangkan SDM-nya ini kurang Pak. Nah seharusnya ini seperti apa kalau dengan adanya kondisi seperti ini? Apakah umat harus dipaksa juga? Dengan cara dia harus ada data ini, harus ada ini. Sedangkan dia tidak bisa. Iya, itu bagaimana, jadi Pak? ini harus ditengahi oleh Parisada. Parisada harus mau mengambil alih untuk memberikan itu jika kepada masyarakat secara umum. Tapi ketika yang namanya ada yayasan, ada organisasi Hindu yang datang ke Bimas untuk minta jatah, dia harus menyiapkan memang sistem administrasinya. Karena Bimas ini kan pemerintah. Bimas ini harus bertanggung jawab. Bimas ini berhubungan dengan KPK dan BPK. Dia tidak bisa juga sembarangan, itu aset negara kan. Harus ikutin aturannya. Nah kalau SDM kita tidak paham, ya, tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita ini Majelis Tinggi Agama Hindu. Berarti harus Parisadanya harus bisa memberikan penjelasan ini, harus bisa memberi bimbingan. Nah, kalau kita tahu bahwa Parisadanya memiliki tenaga yang terbatas, ya turun dong. Organisasi Pradahnya ada. Kita punya Prajaniti, kita punya Sanggraha Pinandita.
kita punya mahasiswa Hindu. Kita harus berkolaborasi. Yang penting kita punya satu tokoh tertinggi yang bisa merangkul ini semua, memberikan pengayoman-pengayoman. Tokoh yang disegani. Berarti harus netral. Tokoh yang tidak lahir sebagai tokoh karena dia kaya. Banyak orang-orang pintar yang tidak kaya tidak bisa jadi tokoh. Kemudian harus tokoh ada yang kerja tanpa pamrih. Gitu. Ini kemudian ada yang ketiga, tokoh yang mampu punya komitmen, punya kekuatan komunikasi, dan mampu berkoordinasi. Pesan saya berikutnya, tokoh yang tahu membuat sebuah permasalahannya dengan triple S. Tadi triple C. Komitmen, komunikasi, and koordinasi. Ini triple S. Make it everything short, sweet, and simple. Jangan jelimet gitu. Orang datang perlu ini, kamu harus siapkan ini. Itu yang menjadi beban. Nah, dia kan mungkin tidak ngerti. Nah, kamu harus menyiapkan ini, nggak paham? Oke, kita dampingi, kita bantu. Yang penting kamu jangan khawatir, buku-buku yang kamu harapkan kita kirim. Nanti ada dibantu ya, dibantu oleh Adik Prada ya, dibantu oleh KMDI ya. Nanti kita kerjasama ya, begitu. Jadi harus ada memang komunikasi, koordinasi, dan komitmen yang bagus. Kalau misalnya kita berbicara yang seperti Bapak sampaikan barusan, itu ada poin-poin yang memang diarahkan kepada ormas-ormas dan kepada lembaga tertinggi atau majelis Hindu itu, majelis Hindu. Nah, pengamatan Bapak, kalau berbicara perkembangan Hindu, itu sejauh mana kelembagaannya? Kalau majelis kan PHDI, kalau ormas-ormas kan ada Prada, KMHDI, Prajaniti, terus ada juga Majapahit dan lain sebagainya. Itu pengamatan Bapak harusnya seperti apa? Saya tidak tahu banyak sampai Majapahit dan sebagainya, tapi saya pernah di Prada ya, walaupun tidak lama ya, saya pernah 10 tahun. Setelah Pak Suena dan saya ada di sana, saya melihat ya, sama-sama kita lihat. Saya mau bertanya balik, apakah Prada sampai sekarang sudah punya gedung sendiri sebagai sekretariat? Belum ada. Keberadaan Prada kan cukup lama. Kenapa nggak ada? Sementara Prada punya komunikasi dengan pemerintah langsung. Berapa banyak tokoh-tokoh kita ada di Dewan di seluruh Indonesia. Kenapa tidak terpikirkan kita mandiri? Kenapa kita lihat pemuda Muhammadiyah punya tempat? Ya, punya. Pemuda GKI punya. Semua punya. Kita sekarang sangat-sangat astungkara kehadiran Ida Sangyang Widi. Cita-cita kerinduan kita punya kantor sendiri, PHDI kita udah punya. Baru diresmikan. Itu menjadi kebanggaan. Tapi kita harus menunggu berapa puluh tahun. Saya salah satu saksi hidup yang tahu bagaimana beli coaster itu kesana kemari mencari dana dulu. Sehingga tempat itu dibeli. Saya tahu persis bagaimana susahnya beliau waktu itu, beliau di Prajaniti. Karena saya ingat yang beliau selalu di dalam rapat menyampaikan. Itu satu. Kemudian dulu ada pertemuan setiap tahun atau setiap 2 tahun mengumpulkan tokoh-tokoh Hindu yang menjabat saat ini untuk bisa sharing, saling bertukar pendapat. Kemudian kalau tadi kita bicara ormas-ormas ini, kalau saya melihat memang semangatnya menurun. Kalau boleh ormas lembaga kita, ormas-ormas ini, kita tidak selalu berkonotasi bahwa sebuah organisasi harus dipimpin oleh orang yang punya uang. Kedua, jangan juga orang yang cuma pintar ngomong, NATO. No action, talking only. Tahu ini, bisa ini, nanti saya bisa gini, setelah duduk nggak ngapa-ngapain. Tapi kan bagus di awalnya, Pak. Kalau bagus di awalnya kan akhirnya kita mau result oriented. Lebih bagus low profile. Mungkin dia tidak punya uang, tapi dia punya koneksi. Dia punya teman yang banyak. Problemnya bukan problem. Syaratnya satu aja. Tokoh itu harus dipercaya oleh khalayak ramai, oleh Hindu dan non-Hindu. Oleh Hindu dan non-Hindu. Agar bisa membantu. Agar bisa membantu. Lain. Karena kan kegiatan Hindu tidak harus dibantu oleh umat Hindu saja. Karena saya tahu tokoh-tokoh Hindu yang dulu ini 30 tahun bisa bantu sumbangan 200 juta, hari ini mungkin udah bisa bantunya 20 juta. Karena sejak 20-30 tahun, kalau ada acara ya dia terus yang bantu. Ada di lingkungan Bapak orang ini?
Ada di lingkungan saya dan ada juga tokoh-tokoh Bali yang saya kenal. Oh, iya. Yang saya kenal selama 30-40 tahun ini. Saya kan bersaudara dengan umat Hindu, bukan India saja, dengan teman-teman Bali ini selama 45 tahun ini. Saya bukan 1 hari 2 hari gitu. Jadi ormas ini harus diayomi. Ormas ini harus diayomi. Kalau boleh satu, cita-cita leluhur pencetus-pencetus ide cemerlang tokoh-tokoh Hindu dulu pernah berpikir kita harus punya dana abadi. Itu harus. Kita jangan berpikir untuk menghabiskan yang ada, tapi bagaimana berpikir untuk menambah yang ada. Karena ini kan akan kelanjutan estafet kepada generasi muda. Kalau mereka dibebankan untuk mencari uang, bukan membuat program untuk memperkuat fondasi dasar Hindu, Hindu bisa hilang dari Nusantara. Tapi kalau misalnya kita berbicara dana abadi, Pak, kalau kita berbicara dana abadi, sedangkan secara aturan Parisade itu tidak berpolitik dan lain sebagainya itu kan. Nah, sedangkan kita bagaimana cara komunikasi para dewan ini, sedangkan kita di dalam ini tidak boleh berpolitik. Nah, berarti kan orang-orang yang ada di Parisade ini, orang-orang yang tidak berpolitik. Nah, untuk bekerja sama agar si para dewan ini membantu itu bagaimana? Itu untuk menjadikan dana abadi itu, Pak. Jawabannya gampang. Gimana, Pak? Parisada nggak berpolitik karena itu lahir Prajaniti. Yang berpolitik. Berpolitik. Prajaniti bisa menjadi corong Parisada untuk mengumpulkan mereka. Kan gampang. Ini kan jenjangnya dari bawah. Yeah. KMHDI, Prada, Prajaniti, Parisada, setelah Parisada Sanggraha Penendita. Ya kan, Sanyasi kan. Ini kan caturasrama kita bicara. Yeah. Ya kalau ini jenjangnya bermain dan berfungsi kan bisa. Kemudian di daerah banyak orang Parisada yang berpolitik kan. Ya kan, saya pernah ke daerah, anggota dewan ketua Parisada atau anggota dewan wakil Parisada. Sebenarnya kan nggak apa-apa. Kenapa berpolitik? Apa politik itu jelek? Ada orang bilang politik itu bobrok. Jawabannya yes. Jawabannya yes. Tapi apakah setiap orang yang ada di politik itu jelek? Kenapa kita tidak memanfaatkan hubungan komunikasi dengan orang-orang politik untuk mendapatkannya? Jadi di Parisada untuk berkomunikasi dengan orang-orang politik tidak harus masuk partai politik. Tapi kita lihat majelis-majelis agama yang lain. Pada gabung politik dan masuk ke ormas-ormas juga. Akhirnya mereka berjalan. Kita lihat ada oknum-oknum pelaku politik yang nakal, semua partai. Tapi kan banyak yang baik. Kan kita boleh berteman dengan mereka. Saya sedikit sharing bahwa 70 tahun orang masyarakat India yang dari Medan di Jakarta nggak punya rumah ibadah. Kita numpang ini dengan kawan-kawan Pasar Baru, Pluit, kadang kita ke Pura, ya kita numpang 70 tahun. Coba karena ada kebelengguan itu susah, nggak bisa gini. Tapi kemarin kami coba 2 tahun yang lalu, 2019 kami coba, 2020 kami dapat sewa tanah. Sekarang kita sedang bangun satu rumah ibadah yang anggarannya lumayan, gitu ya, lumayan gitu. 80% dari anggaran yang hari ini masuk itu bukan dari orang Hindu. Berarti kan ada komunikasi. Kawan-kawan saya yang bantu, ada yang bantu dari 50.000 sampai 2 miliar. Itu kan komunikasi. Ya berarti Bapak salah satu pemimpin yang memang harus punya uang untuk kita agar umat-umatnya ini. Saya bukan punya uang, saya punya atau komunikasi. Yang memang punya komunikasinya koneksi, lancar itu atau seperti apa? Satu, kedua, kita terutama kepada Parisada sampai hari ini kita belum menggarap bagaimana mendapatkan uang dari ormas-ormas Hindu yang ada di luar negeri. Oh, berarti yang Bapak lakukan ini dapat dari luar negeri? Saya melakukan. Saya menggalang dana-dana walaupun tidak besar kecil dengan Hindu ASEAN, India, Mauritius, Singapura, Malaysia, Thailand. Saya menggalang, saya punya teman di semua tempat itu. Nah, ini kan bisa menjadi, kita kan bertanya sampai sekarang, kita punya hubungan dengan luar negeri, Wiswa Hindu Parisad dan sebagainya. Kita kan bisa tanya sama mereka, apa yang sudah kau sumbangkan untuk Hindu Nusantara? Jangan mereka datang di sini kita rajakan, kita layani seperti mereka raja dan resi-resi besar, tapi tidak ada sumbangsi mereka kepada kita. Hampir semua agama lain mendapatkan dukungan dari
sumber dan pusat agamanya. Lihat agama Buddha bagaimana perkembangannya. Lihat agama Kristen. Lihat agama mayoritas di negeri ini. Kenapa kita tidak mencoba? Mungkin sudah mencoba, tapi kan boleh terus dicoba. Kita bisa pergi, bawa presentasi, bawa program. Kita kan pernah punya program 50 tahun Parisada ke depan, bagaimana grand design Parisada. Kan pernah. Bapak udah? Saya pernah lihat, saya pernah dengar, zaman itu saya masih ada di sana. Tahun-tahun kapan itu, Pak? Itu kurang lebih 10 tahun yang 10 lalu. tahun yang lalu. Pasti akan berbeda dengan tahun ini. Kan ada grand design, kan bisa dilihat mana yang bisa dilakukan dalam 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, kan long term. Sehingga nantinya ketika kalian-kalian yang memegang Parisada, kalian sudah tidak pusing memikirkan namanya uang. Kalian tidak pusing, karena kalau kita condong bahwa kepemimpinan setiap ormas Hindu harus dipegang oleh orang yang punya uang, berarti ini akan tersandra. Satu hari bisa hilang ormas-ormas ini kalau nggak punya uang. Nah, bagaimana kita bisa melahirkan? Pertama harus kesadaran masyarakat, kesadaran pengurusnya, harus ada iuran. Harus ada iuran. Berarti tidak mengandalkan dari para dewan saja? Iya, gitu. Kenapa umat Hindu di Indonesia tidak berkenang untuk memberikan Rp10.000 per bulan atau Rp15.000 satu bungkus rokok? Berapa jumlah Hindu? Berapa kalau dikalikan? Iya kan, kita nggak usah bicara 6 juta lah, kita bicara 1 juta kali 15.000. Ya kan? Iya. Begitu. Jadi kalau ini bisa dikembangkan, sistem sebenarnya. Banyak saya lihat senior-senior saya, tokoh-tokoh di sana yang jago-jago luar biasa. Banyak gitu kan. Pertanyaannya kenapa begini? Apalagi hari ini kita prihatin Parisada ada bikin tandingan. Saya sangat tidak setuju itu, karena ini urusan rumah tangga yang bisa diselesaikan di satu meja bersama. Kalau ada yang tidak cocok kan harus dikomunikasikan, tidak melahirkan yang baru. Tapi saya tidak tahu alasan sebenarnya begitu. Seperti itu. Sebelum Bapak memberikan saran sebagai penutup, harapan dari Bapak sendiri bahwa Parisada ini atau mungkin ormas-ormas lain harus memiliki pemimpin yang seperti apa? Yang secara tegasnya itu seperti apa? Ya, pemimpin supaya yang bisa umat itu bisa secara SDM, secara ini juga bisa mengikuti. Gitu. Pemimpin yang bisa dihormati oleh semua kalangan Hindu yang ada. Pemimpin yang bisa memberikan contoh. Pemimpin yang tidak berkiblat hanya kepada satu suku yang beragama Hindu. Tadi kan saya bilang kita ada 4-5 suku di Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain, gitu. Kita lihat aja berapa kali ada Bimas atau Parisada yang mengunjungi rumah ibadah selain pura. Kan harus merata ini. Itu yang saya bilang tadi, pembinaan. Gitu. Ini kan jadi pemimpin yang memang menjadi pemimpin untuk semua kalangan suku Hindu yang ada di Indonesia. Gitu. Pemimpin yang bisa diterima, pemimpin yang bisa dipercaya. Kemudian umat juga jangan mengharapkan pemimpinnya macam Superman. Umat juga harus ikut, harus bisa mau mengikuti program-programnya. Gitu. Bagaimana kita harus mengayomi, menjaga pemangku-pemangku kita, pendada-pendada kita. Kemudian pemimpin yang bisa menyatukan kondisi Hindu yang hari ini kelihatan terpecah. Keharingan sudah punya Parisada. Waduh. Ya kan? Ada Majelis Tinggi Agama Hindu Keharingan. Jangan sampai nanti yang kemarin pecah ini, semoga segera bersatu. Hindu punya kita, Hindu milik kita. Harus dari kita, oleh kita, untuk kita. Kita kalau terlalu banyak mengharapkan pemimpinnya harus begitu, begini, tapi umatnya juga tidak mau patuh, umatnya juga tidak mau kompak, umatnya juga gontok-gontokan. Sulit. Kalau kita berbicara pilarnya agama, berarti kita bicara ahimsa dharma yang harus bisa diselesaikan dengan sahadu di atas meja bersama. Kalau anggap Hindu ini milik kita, harus kita jaga bersama. Terima kasih Bapak Matur Suksma. Dr. A.S. Kobalen, luar biasa penjelasan terkait dengan Hindu di Indonesia itu bagaimana. Seperti yang dijelaskan Pak Kobalen hari ini, bahwa berkaitan dengan pemimpin Hindu itu memang benar-benar harus
dihormati oleh umat, disegani umat, dan benar-benar harus merangkul. Itu pesan dari narasumber kita pada hari ini. Tentu saja Bapak Ibu, umat sedharma, pemirsa Hindu Channel selalu berikan masukan kepada kami agar kami bisa memberikan edukasi, memberikan literasi kepada Bapak Ibu semua dan generasi Hindu kita, agar tidak ada sebuah permasalahan yang tidak kita inginkan. Terus dukung Hindu Channel dengan cara like, komen, share, bagikan, dan subscribe. Kami tutup dengan Paramasanti, Pak. Om Santi 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 Om.